Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua, calon pemimpin bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai calon pemimpin memiliki posisi strategis dalam menentukan maju mundurnya peradaban bangsa. Dalam konteks kekinian, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, apakah nilai-nilai Pancasila telah sepenuhnya dilaksanakan oleh aparatur pemerintah? Ataukah Anda masih menemukan perilaku aparatur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apabila jawabannya masih banyak perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, sudah barang tentu perilaku seperti itu dapat dikategorikan perilaku yang tidak mensyukuri kemerdekaan negara Republik Indonesia. Hari ini kita banyak melihat fenomena yang membuat hati miris, seperti peristiwa pengeroyokan anak remaja oleh sekelompok oknum mahasiswa. Perilaku anggota DPR yang jauh dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada saat sidang paripurna, dan berita terbaru yakni tentang pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan kaum pekerja lokal. Sehingga makna Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober lalu seolah tak berarti dan hanya dianggap seremonial tanpa wujud nyata. Maka alangkah menariknya jika kita merelevansikan tema pembahasan siang hari ini dengan kondisi situasi bangsa. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa itu pendidikan Pancasila, mengapa harus diberikan pendidikan Pancasila kepada para mahasiswa, dan juga kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum pendidikan Pancasila, yakni dasar filosofis, dasar sosiologis, serta dasar yuridis. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya sudah mempelajari Pancasila secara formal sejak duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, sebagai wujud nasionalisme, kita diwajibkan untuk melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan selalu dibacakan sila-sila Pancasila. Beranjak remaja hingga SMA, pendidikan Pancasila selalu diberikan dalam bentuk pendidikan budi pekerti, pendidikan moral Pancasila atau PMP, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, dan lain-lain. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Apa kesan Anda setelah memperoleh pelajaran-pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tersebut? Jawaban yang Anda ajukan mungkin akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan kini ketika kalian duduk di bangku kuliah, tentunya cara berpikir tentang apa itu Pancasila bukan lagi sebatas dogma ataupun doktrin, tetapi sudah pada tahap analisis. Mengapa mahasiswa juga perguruan tinggi perlu memasukkan mata kuliah Pancasila dalam kurikulumnya? Atas tujuan dan maksud apa Pancasila perlu diajarkan kepada mahasiswa? Berdasarkan referensi yang telah saya baca, bahwa pada prinsipnya pendidikan Pancasila merupakan proses untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik. Dengan diselenggarakannya Pancasila di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dipersiapkan sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, sehingga menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Poin penting dari diselenggarakannya pendidikan Pancasila yakni untuk mempersiapkan mahasiswa
agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, pendidikan Pancasila diharapkan menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Dilihat dari segi objek material dan objek formil, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya yakni pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas dari Noto Negoro bahwa Pancasila merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia, maka kemerdekaan berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, wajib untuk disyukuri. Sedangkan menurut Sukamto, bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kita ketahui bahwasannya negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya adalah pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk menyelenggarakan negara hukum tersebut. Berdasarkan pendekatan yuridis, Pancasila merupakan dasar filsafat yang disahkan PPKI pada tanggal 18 Juni 1945. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkan dalam Berita RI tahun 2 nomor 7, batang tubuh Undang-Undang Dasar Sementara 1945. TAP MPR tahun 1998 nomor 18 MPR 1998 yang bunyinya mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai negara Republik Indonesia. Landasan yuridis lainnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang memuat sistem pendidikan nasional di perguruan tinggi. Juga pasal 39 berisi kurikulum, jenis, jalur, ataupun jenjang dinyatakan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan. SK Mendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pasal 10 ayat 1 menyatakan setiap pelajaran wajib memuat agama, Pancasila, dan kewarganegaraan. Demikian materi tentang pengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Semoga semakin memperluas wawasan Anda sebagai mahasiswa. Dan Anda diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi dalam memberikan masukan baik kepada infrastruktur politik maupun suprapolitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.